Baik ya, kita lanjutkan. Kita sharing dulu yang data ecentro tadi. Oke, ya. Nah, jadi yang kita lihat di sini kalau menyangkut gempa dalam dunia nyatanya, dalam arti sebenarnya, itu adalah time step-nya, ya, langkah waktunya itu kecil sekali, 0,02 detik, ya, jadi bisa dilihat di sini, 0,02 detik. Jadi cukup kecil, ya. Cukup kecil. Nah, dalam hal seperti ini, maka tentu saja nanti delta T kalau kita melakukan analisis terhadap suatu struktur yang terkena gempa epicentrum, struktur yang non-linear terkena gempa epicentrum, maka tentu saja delta T-nya harus lebih kecil dari 0,02. Mengapa harus lebih kecil? Karena kalau lebih besar dari 0,2, dia bisa ada yang terlompat, ya. Percepatannya ada yang tidak terbaca. Ya, sehingga tentu saja akurasi yang kita peroleh dari perhitungan kita menjadi rendah. Nah, itulah sebabnya delta T pilihan kita itu haruslah cukup kecil untuk bisa menangkap, ya, gaya luar yang terjadi. Kalau gaya luarnya seperti yang di tugas, ya, yang kita mengerjakan tugas integral Duhamel, ya, kita mengerjakan integral Duhamel sih kita nggak terlalu masalah, ya, delta T besar karena beban luarnya juga stepnya juga besar, ya, jadi nggak terlalu masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kita berhadapan dengan yang seperti epicentrum ini, ya. Oke, sebentar nih saya kok jadi ya ini, oh, videonya saya nyalakan, ya. Oke, nah kembali ke epicentrum tadi. Jadi di epicentrum data yang didapat ini sangat detail, ya, dan datanya hanya 0,02, sehingga bentuknya bisa seperti duri, ya. Datanya banyak, 1.500 sekian, ya. Jadi bisa sampai detik ke 30, ya. Jadi gempanya berlangsung selama setengah menit. Oke, ya. Itu sudah termasuk lama, ya, sudah termasuk lama. Gempa yang cukup lama itu dalam setengah menit. Setengah menit porak-poranda, dalam 30 detik porak-poranda semua, ya. Nah, kalau beberapa saksi mata yang mengatakan, beberapa saksi mata menyatakan bahwa gempa di Aceh itu berlangsung selama 4 menit. Jadi bisa kebayang besar. Ya, kalau setengah menit saja sudah buat porak-poranda dan bencana, kebayang nggak sih kalau 4 menit? Ya, jadi kita kalau nonton video orang pidato seperti saya ini, ya, ngomong selama 4 menit, menit pertama mungkin didengerin, ya, menit kedua udah males, ya, apalagi menit keempat langsung ditutup, ya. Kita lihat iklan, ya, iklan itu kan durasinya cuma semenit 2 menit, ya. Itu mungkin begitu keluar iklannya nggak nunggu lama kita sudah pindah channel, ya, nonton TV. Oke. Nah, ini kebayang nggak sih gempa Aceh berlangsungnya 4 menit, ya. Itu kayak kok nggak selesai-selesai. Nah, itu hal yang sama sebenarnya, ini sekedar intermezzo. Hal yang sama sebenarnya kalau kita naik kapal, kemudian terkena badai, ya. Itu lebih lama lagi, bisa berjam-jam terkena badai. Jadi kita sudah muntah,
Ya, berapa menit awal waktu terjadinya di awal badai, mungkin kita sudah muntah. Ya, dan muntah itu terus menerus sepanjang badai itu. Bayangkan sih, ya, isi perut keluar semua, bahkan sampai cairan-cairan lambung pun terpaksa harus dikeluarkan semua. Karena badainya tidak berhenti-henti, ya, karena kita mengalami eh, apa namanya, beban dinamis terus menerus. Ya, jadi ya seperti itu. Oke, ya, jadi kembali ke El Centro ini. Di El Centro delta T-nya 0,02. Jadi nanti kalau dianalisa delta T-nya harus lebih kecil daripada 0,02. Oke, ya. Itu tadi El Centro. Nah, kembali ke modul kita. Jadi saya stop sharing dulu ini. Oke, lalu kita share screen yang modul. Ini. Oke, ya. Jadi pemilihan delta T, pertimbangan pertama adalah periode alami struktur yang linier itu berapa periodenya. Ya, nanti kita akan ketemu dengan bahwa paling tidak delta T itu 1/10-nya periode alaminya struktur. Ya, jangan lebih besar, kalau lebih besar nanti tidak teliti. Ya, yang kedua adalah tadi itu keberagaman fungsi beban. Naik turunnya bagaimana fungsi beban? Kalau naik turun ya tidak tentu seperti di gempa sentro tadi, maka delta T-nya harus lebih kecil daripada delta T-nya si hasil pengamatan, ya, harus lebih kecil. Oke, kemudian yang juga perlu dipertimbangkan meskipun tidak separah beban luar, yaitu bahwa kekakuan dan redaman itu juga naik dan turun, ya. Meskipun tidak ekstrim, ya, tidak sampai berbentuk seperti duri tadi waktu kita melihat gempa sentro, ya. Tetapi dia juga naik dan turun. Nah, kekakuan dan redaman ini naik dan turunnya itu harus bisa ditangkap oleh delta T yang kita ambil harganya, ya. Jangan sampai kekakuannya banyak berubah, tapi delta T yang kita ambil cukup besar. Jadi perubahan yang banyak dari kekakuan dan redaman itu tidak berhasil kita akomodasikan dalam persamaan yang akan kita gunakan. Itu poinnya sih sebenarnya. Ya. Nah, jadi bisa kita ringkas ini tadi, ya. Jadi delta T maksimum itu kira-kira 1/10 dari periode alami struktur yang linear. Kemudian juga delta T itu harus cukup kecil untuk dapat menggambarkan perubahan-perubahan pada fungsi beban seperti tadi yang sudah kita bahas dengan El Centro. Lalu kemudian delta T juga harus mampu mencerminkan variasi redaman dan kekakuan, ya. Contohnya nanti kita akan bahas juga. Kalau kita berhadapan dengan bahan yang mempunyai elastoplastik, ya. Elastoplastik itu maksudnya bahan itu kalau kita kasih beban yang kecil dia akan berdeformasi, ya. Kalau bebannya kecil deformasinya kecil. Deformasi ini yang kita sebut dengan deformasi elastik. Kenapa disebut deformasi elastik? Karena kalau kita copot, ya, kalau kita copot bebannya, dia akan kembali ke titiknya semula. Jadi seperti karet, bahan-bahan karet. Kita berhadapan dengan bahan karet, ya, dan kita tarik karet itu, ya, jangan banyak-banyak nariknya, ya, sedikit aja nariknya. Kemudian kita lepaskan, dia akan balik lagi ke bentuknya semula, nol lagi dia, hilang aja yang sudah kita tarik tadi, ya. Nah, tapi kita juga punya bahan-bahan seperti plastik,
Kalau kita tarik, ya, dia memanjang, memang melar, ya, istilahnya. Dia melar. Bahasa sehari-harinya kita sebut dengan melar. Tetapi kalau kita terus tambahkan, tarik terus, ya, sampai melewati suatu batas tertentu, dia menjadi plastik yang kalau kita lepaskan bebannya, dia tidak lagi kembali ke posisi semula. Jadi misalnya panjangnya tadinya L, ya, panjangnya adalah L. Kemudian kita tarik, ini dari plastik, kita tarik, ya, panjangnya dari L0, panjang L0 menjadi L1. Kalau L1-nya itu tidak jauh dari L0, L1-nya itu tidak jauh dari L0, maka nanti kalau kita lepas bebannya, L1 akan kembali ke L0, ya, panjangnya kembali ke panjang semula. Tetapi kalau L1-nya itu cukup jauh dari L0, ya, cukup besar dibandingkan dengan L0, kemudian kita lepaskan, bebannya kita hilangkan, L1 itu tidak akan kembali ke L0. Memang tidak L1, dia akan berkurang, ya, berkurang bisa jadi L2. L1 berkurang jadi L2, tapi L2 ini tidak sama lagi dengan L0. Nah, bahan itu adalah bahan plastik. Nah, bahan-bahan lain yang menyerupai plastik dinamakan barang yang bersifat plastis juga, ya. Nah, lalu bahan yang di antara keduanya ini yang namanya bahan elastoplastik. Jadi di awal dia elastik, setelah ketemu dengan titik plastiknya yang disebut dengan titik leleh itu, dia berubah menjadi bahannya menjadi plastik. Bahan plastik itu apa? Bahan plastik itu adalah bahwa kita dapatkan pertambahan deformasi, pertambahan lembutan tanpa harus menambah beban. Ya, jadi coba amati saja di plastik, di bahan plastik. Ya, bahan plastik itu kita tarik dia plastik, kita tarik dia. Seperti tadi, kalau dia masih elastik, belum plastiknya belum keluar, kalau kita lepas dia akan balik. Ya. Tapi begitu sampai di plastiknya, ya, di daerah plastiknya, dia akan bisa melar tanpa harus kita tambah, tanpa harus kita tarik, tambah tarik, dia akan melar sendiri. Jadi apa ya? Merambat, jadi merangkak nih. Ya. Nah, baja itu punya sifat seperti ini. Meskipun titik plastiknya besar sekali, ya, tinggi sekali. Tapi kalau dia sudah tercapai plastik, dia akan melakukan deformasi tanpa harus ditambah beban. Dengan beban yang sama, dia akan berdeformasi. Nanti kita akan ulangi kajian ini di bagian akhir. Oke, ya. Jadi itulah metode percepatan linear. Ya. Kembali kita ke modul. Nah, metode lain yang juga akan kita bahas adalah metode Newmark-Beta. Metode Newmark-Beta. Metode Newmark-Beta ini basisnya adalah di dua parameter, yaitu parameter beta dan gamma. Ya, beta dan gamma. Ini diusulkan oleh Newmark tahun 1959, udah lama ya. Oke. Nah, sebenarnya menyatakan bahwa ya, delta UI dot itu adalah UI double dot kali delta T dikalikan dengan delta UI double dot delta T. Tapi yang terakhir ini dikalikan dengan gamma. Ya. Jadi 1120. Ya. Tentu saja 1120 ini ya adalah satu level dengan persamaan berapa ya? Persamaan 11,7 ya, 11,17. 11,17 untuk metode percepatan linear. Ya.
Jadi setingkat lah dengan ini. Ya, dengan 11, 17 ya kalau di metode yang lain. Jadi kita tahu bahwa delta UI dot itu adalah kombinasi linier dari delta UI double dot dengan kombinasi linier dari UI double dot dengan delta UI double dot. Ya. Hanya sekarang kita punya gamma di situ. Nah kalau ini kita turunkan, ya seperti ini juga, tapi dikalikan dengan beta. Jadi Newmark itu punya dua yang dia usulkan, yaitu delta UI dot dan delta UI. Kalau di delta UI dot itu ada gamma, kalau di delta UI itu ada beta. Ya. Nah, berapa besarnya beta dan gamma? Tentu saja beta dan gamma itu besarnya bervariasi ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya, tidak seperti sebelum-sebelumnya dia punya harga beta dan gamma masing-masing. Nah tentu saja seperti tadi sudah kita lihat, kalau gamanya nilai tertentu dan betanya nilai tertentu, dia akan balik ya ke persamaan metode percepatan linier ya dan metode percepatan tetap ya, asal gamma dan betanya angkanya tertentu ya. Jadi sebenarnya metode percepatan tetap dan metode percepatan linier itu adalah kasus khusus dari metode Newmark beta. Newmark beta itu kalau mic-nya mati. Oke, jadi Newmark beta ini adalah metode yang lebih umum dibandingkan dengan metode percepatan tetap atau metode percepatan linier. Ya, mengapa demikian? Karena metode Newmark beta punya dua parameter, yaitu beta dan gamma. Nah, kalau beta dan gammanya ini punya harga tertentu, dia akan kembali ke metode percepatan linier dan metode percepatan tetap. Oke. Ya, nah balik ke Newmark beta. Newmark beta. Nah dari dua ini kita bisa menurunkan delta UI double dot ya yang sama dengan ini dan delta UI dot yang sama dengan begini ya yang ada betanya. Oke. Ya. Nah gamma itu ternyata kalau tidak sama dengan setengah itu akan memberikan nilai redaman yang berlebihan, ya, yang apa namanya tidak bisa kita pegang. Ya. Jadi solusinya bisa akurat, bisa tidak, dan sebagainya. Itu kalau gammanya tidak sama dengan setengah. Nah, untuk mendapatkan harga yang cukup akurat, gammanya harus sama dengan setengah. Ya. Meskipun aslinya gamma tidak harus setengah, tapi gammanya sebaiknya sekarang setengah. Nah, kalau gammanya sama dengan setengah, kita dapatkan persamaan untuk delta UI double dot dan delta UI dot adalah masing-masing seperti pada persamaan 1123 dan 1124 ya. Sehingga ya delta UI itu kemudian sama dengan yang tadi, dia adalah delta F strip dan KI strip. Ya. Jadi persamaannya sekali lagi mirip dengan persamaan statis. Ya. Oke. Nah, jadi ada delta F strip yang adalah bentuknya seperti ini. Ya. Dan ada KI strip yang bentuknya
seperti ini. Ya. Nah, kemudian Newmark juga mengusulkan agar nilai beta itu berada di antara 1/6 dan setengah. Ya, berapapun antara 1/6 dan setengah. Tapi kalau betanya itu sama dengan 1/4, maka sebenarnya metode Newmark ini kembali ke metode percepatan tetap. Dan kalau betanya sama dengan 1/6, metode Newmark beta ini menjadi metode dengan percepatan linier. Ya. Oke. Ya. Jadi itu adalah metode percepatan linier. Nah, kemudian kita akan meninjau suatu kasus untuk material yang tidak yang gabungan antara elastik dengan plastik. Ya, seperti baja misalnya. Perilaku, jadi kita akan meninjau suatu bahan yang punya perilaku elastik plastik. Ya. Nah, secara umum, ya, bahan-bahan, hampir semua bahan, itu perilakunya adalah elastik plastik seperti ini. Ya. Jadi, kalau tidak ada beban, maka deformasinya, simpangannya, lendutannya itu sama dengan 0, nggak ada beban, ya kan? Jadi dia mulai dengan titik 0 sini. Tidak ada beban, tidak ada displacement. Ya. Sini. Nah, kemudian kalau kita berikan beban yang semakin besar atau kita berikan displacement, kita tarik dia, ya, kita tarik dia, maka kekuatan kita untuk menarik itu semakin besar seiring dengan lendutan atau simpangan yang semakin besar. Ya. Jadi kalau mau lebih besar lendutannya, kita harus berikan gaya yang lebih besar. Ya. Itu yang kita alami untuk pegas selama ini. Ya. Nah, tetapi itu hanya berlaku sampai suatu titik tertentu. Begitu titik itu terlampaui, ya, titik ini terlampaui misalnya, maka untuk mendapatkan lendutan yang lebih besar, diperlukan gaya yang tidak begitu besar. Berkurang gayanya, makanya dia kemudian melandai ini kurvanya. Melandai terus, bahkan sampai suatu titik yang disebut dengan titik leleh, ya, yield point. Kalau kita sampai di yield, kalau bahan itu dikatakan sudah meleleh, ya, maka untuk mendapatkan pertambahan lendutan, pertambahan simpangan, pertambahan lendutan, pertambahan displacement, kita tidak perlu menambah beban. Ya, makanya dia lurus nih, datar saja. Nah, kalau sudah tercapai plastik itu dan bebannya kita hilangkan, dia akan turun, tidak lagi kembali lewat sana, ya, tapi dia turun sendiri lewat sini. Nah, umumnya satu hal yang harus kita catat, umumnya dia turun ini dengan kemiringan yang sama dengan ini. Jadi garis ini dengan garis ini adalah sejajar umumnya. Ya. Memang ada yang tidak, tapi umumnya sejajar. Di baja itu yang terjadi, ya, sejajar. Oke, ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat, ya, bahwa kalau di titik ini bebannya sudah tidak ada, beban pun tidak ada, tapi displacement-nya udah ada, sudah ada displacement. Ya. Nah, displacement itu yang disebut dengan displacement sisa, residual displacement, ya, atau simpangan sisa, atau lendutan sisa, ya, sudah lewat dia. Kalau kita ambil, dia tetap ada, dia tidak bisa balik lagi ke semula, ya. Oke. Jadi
ini kan yang terjadi di baja misalnya. Baja kena panas, kena api, ya melar dong dia, jadi itu tambah panjang. Ya, tapi kalau apinya terus-terusan dan suhunya naik terus, ya, nah kalau suhunya kecil atau dikasih apinya sebentar, begitu hilang apinya dia balik lagi. Ya, tapi kalau apinya lama dan suhunya naik terus, apinya lama, ya, dia akan masuk ke sini. Begitu apinya hilang, melarnya tadi ya memang berkurang melarnya, ya, tapi tidak bisa kembali ke semula. Ya, memang berkurang displacementnya, tapi tidak bisa kembali ke semula. Nah, displacement yang ada pada saat panasnya sudah dihilangkan, itulah yang disebutkan dengan residual displacement, ya, atau simpangan sisa. Oke. Nah, bahkan ya kalau bebannya kita balik dari tadinya kita tarik menjadi kita tekan, dia akan terus melewati jalur ini, terus. Bahkan kalau tekanannya kita tambahkan terus, suatu saat dia belok lagi. Ya, dia tidak lurus terus sampai akhir, dia belok lagi, belok ke sana, ya, belok ke sana. Kemudian kalau bebannya sampai sini, bebannya kemudian kita ubah, tidak lagi kita tekan, kita hilangkan, ya, dia akan ngikutin pola ke sini. Dan dari sini kalau kita ubah menjadi tarik, dia akan ngikuti ke sini sampai plastik. Dan kalau itu bebannya kita hilangkan, dia akan mengikuti jalur ini. Ya, jadi ada yang bentuknya seperti loop, ya, lonjong begitu. Loop. Nah, karena bentuknya seperti loop ini kita sebut dengan loop hysteresis. Ya, loop hysteresis. Nah, ini adalah perilaku plastis yang secara umum. Oke. Nah, elastoplastik kita sederhanakan dari yang umum ini. Elastoplastik, maaf, saya dapat peringatan lagi bahwa pertemuannya tinggal 10 menit untuk sisa ini. Oke, ya, jadi untuk bahan yang elastoplastik, kita anggap bahwa ini garis lurus, yang lengkung-lengkung ini tidak ada. Ya, sama dengan ini sebenarnya, tapi yang lengkung-lengkung ini kita anggap lurus. Ya, jadi dia naik ke atas, kemudian datar, kemudian miring, terus ke situ, kemudian datar, kemudian naik lurus lagi, kemudian datar lagi, kemudian terus. Ya, itu adalah perilaku elastoplastik. Ya, untuk bahan-bahan yang elastoplastik kita lihat semacam ini. Ya, jadi ini adalah elastoplastik. Nah, di sini juga terlihat ya bahwa terjadi perubahan yang banyak di sini ya, dari tadinya miring elastik menjadi plastik. Jadi di sini harus ya terjadi interaksi antara elastik dengan plastik. Itulah yang disebut dengan elastic plastic interaction. Jadi interaksi antara keadaan elastik dengan keadaan plastik. Nah, ini keadaan yang elastoplastik. Kalau keadaan sebenarnya dia apa ini namanya? Tidak langsung belok begini ya, dia ada melandai itu. Tapi kita anggap bahwa melandai itu tidak ada. Jadi seperti ini, ya, langsung. Dan tentu saja sekali lagi kita kembali ke topik pemilihan delta T. Kita pengennya pada saat di sini delta T-nya kecil, ya. Sedangkan di sini apa urusannya, di sini mah lurus-lurus aja, jadi delta T-nya besar. Begitu sampai di sini delta T-nya kita perkecil, ya. Di sini delta T-nya kita perbesar lagi dan seterusnya, ya. Menghadapi ujung-ujung sudut-sudut ini delta T-nya kecil. Ya, apakah bisa begitu? Jawabannya nggak bisa untuk sekarang, ya. Jadi metode integrasi step by step integration method itu delta T-nya selalu sama.
Ya, jadi kalau diambil harga segitu di awal sampai akhir analisis harus segitu, ya. Jangan diperbesar atau diperkecil, ya. Oke. Ya. Nah, sekarang ini adalah perilaku elastik plastik. Nah, tadi kita sudah menyinggung soal loop dan hysteresis loop. Apa sebenarnya hysteresis loop itu? Hysteresis loop itu sebenarnya adalah besarnya energi yang terbuang, yang dissipated, yang kita buang selama proses ini berlangsung. Ya, beban dan tidak beban, loading dan unloading, dari tension ke compression, dari tarik ke tekan. Ya, ini adalah besarnya energi yang terbuang dalam proses itu, yaitu besarnya daerah yang ada di dalam loop. Ya, daerah di dalam loop, hysteresis loop inilah yang kita sebut dengan energi yang terbuang. Sebelum kita lanjutkan, saya kira kita selesaikan saja di sini, ya, karena di tempat saya ada adzan. Ya, jadi kita tunggu sampai adzan selesai, sekaligus waktu juga sudah habis untuk sesi yang ini. Jadi kita akan mulai sekitar sekarang 15.20 kita akan mulai lagi, ya. Sekarang 15.12, 15.20 insya Allah kita akan mulai lagi. Ya, jadi sementara kita selesaikan dulu sampai di sini. Oke,